Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan di kota Padang. Padang bisa menjadi pilihan tepat untuk liburan menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, Sumatera Barat memiliki berbagai destinasi wisata yang menarik, mulai dari wisata alam dan kebudayaan. Kali ini kita jalan-jalan ke Masjid Padang Raya ya. Masjid Raya Sumatera Barat desain masjid terbaik di dunia. Jadi bagus didokumentasikan sebagai kenang-kenangan sepulang dari Padang. Kini waktunya makan. Restoran paling besar dan terkenal di seluruh Padang Raya. Nama restorannya yaitu Lamun Ombak. Pilihan menunya paling lengkap dan enak. Ada ruangan AC dan lesehan dan dilengkapi juga musola. Makanan khas Padang yang pertama ada rendang, sate, dendeng balado, dendeng batokok, soto Padang, gulai itiak, gado-gado, tak lupa sambal hijau dan sayur nangka. Kita ke penginapan dulu ya, naruh barang 360 homestay, dilengkapi restoran dan warung kopi. Letaknya yang cukup strategis, dekat dari jembatan Siti Nurbaya, Masjid Al-Hakim, Museum Aditya Warman, dan pantai air manis. Karena penginapan saya dekat dari masjid, cukup berjalan saja sudah sampai di Masjid Al-Hakim. Sholat maghribnya di sana ya. Masjid Al-Hakim Padang Raya lokasinya strategis, sebuah masjid bergaya Taj Mahal di tepi pantai Padang, kota Padang, Sumatera Barat. Setelah salat maghrib, kita jalan-jalan ke jembatan Siti Nurbaya. Jarak dari penginapan hanya 1,3 km, sehingga bisa didatangi cukup dengan berjalan kaki. Jembatan Siti Nurbaya adalah jembatan cantik penghubung kota tua Padang dan Gunung Padang. Letaknya sangat strategis. Jika dilihat ke barat, maka akan nampak Samudra Hindia. Apabila melihat ke timur, maka nampaklah Bukit Barisan. Lampu-lampu yang menghiasi tepi pantai menjadi nilai plus di kala malam hari. Bagi pengunjung yang suka ngemil, dapat menemukan jajanan khas jembatan Siti Nurbaya. Pagi hari kami menuju ke Museum Aditya Warman. Jarak dari penginapan hanya 10 menit. Museum Aditya Warman adalah museum negeri yang terletak di Padang, Sumatera Barat. Museum ini menampilkan koleksi etnografi, barang-barang yang berkaitan budaya Provinsi Sumatera Barat, khususnya budaya Minangkabau dan Mentawai.
Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Nama museum ini diambil dari nama salah satu raja yang pernah berkuasa di Minangkabau. Di museum ini terdapat koleksi dan jenis-jenis perhiasan tradisional, pernak-pernik busana, instrumen musik, replika sajian kuliner, dan berbagai perkakas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tradisional Minangkabau. Museum Aditya Warman terletak di Jalan Diponegoro, dibangun dengan mengambil inspirasi arsitektur tradisional Minangkabau. Museum ini memiliki peninggalan sejarah yang cukup beragam dan berbagai aspek kebudayaan Minangkabau. Di museum ini juga terdapat binatang yang diawetkan. Sebagian besar binatang merupakan hasil fosil kebun binatang. Binatang yang dikoleksi adalah binatang yang mempunyai kekurangan fisik, lalu diawetkan dan dipajang di museum.
kali ini kita jalan-jalan di Museum Rendang Padang. Pengunjung di sini bisa melihat replika salah satu jenis rendang, letaknya masih di kawasan Aditya Warman. Di Museum Rendang memberikan informasi sejarah replika berbagai jenis rendang, seperti bumbu dan alat yang terlibat dalam pembuatan makanan yang terlezat di dunia. Dan di Museum Rendang ini memberikan informasi bumbu pembuatan rendang seluruh Indonesia. Kita menuju ke Museum Songket Minangkabau. Songket Minangkabau adalah kain tenun tradisional jenis songket yang berasal dari Minangkabau. Songket adalah identitas budaya dalam tradisi Minangkabau. Kain songket bisa digunakan bahan pakaian maupun bahan pembuatan kerajinan tangan. Kita lanjut ke Museum Koleksi Pakaian Adat Minangkabau. Selain dari pakaian, terdapat peci, perhiasan, hingga aksesoris Padang. Dan juga terdapat sarung tenun Padang, ciri khas kota Padang, Minangkabau. Sekarang kita menuju ke pantai Air Manis.
Pantai Air Manis adalah pantai yang terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Padang. Lokasinya berada di belakang Gunung Padang. Pantai ini merupakan salah satu tujuan wisata kuliner yang selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat Padang. Pantai Air Manis terdapat batu yang menyerupai manusia yang sedang sujud, dan batu ini dijuluki Batu Maling Kundang. Legenda Maling Kundang menjadi cerita rakyat yang sangat populer di Indonesia. Sekarang kita menuju ke tempat Batu Maling Kundang. Sekarang kita menuju ke pantai batu yang terletak Batu Maling Kundang. Letak Batu Maling Kundang cukup jauh dari pantai. Bila ke sana kita harus menyewa kendaraan. Tempatnya pun tersembunyi. Yang ingin ke sana harus minta petunjuk dengan masyarakat yang menyewakan kendaraan di sana. Ini kita telah tiba di tempat tujuan kita, tempat Batu Maling Kundang. Saatnya kita pulang. Sepulang dari pantai Air Manis, kita jalan-jalan dulu ke pantai Padang. Pantai terletak pada kawasan padat Kota Padang, Sumatera Barat. Esok hari kita berkemas-kemas untuk menuju Bukit Tinggi. Jadi selamat tinggal homestay. Di dalam perjalanan kami melewati air terjun Lembah Anai di tepi jalan raya Padang Bukit Tinggi. Kami sangat menikmati sensasi air terjun. Kami pun mempergunakan momen untuk berfoto bersama keluarga. Alhamdulillah kami sudah sampai ke penginapan Amale. Kami istirahat sejenak, lalu makan dan lanjut ke Taman Marga Satwa Budaya Kinanta yang terletak di Kota Bukit Tinggi, Kecamatan Gugup Panjang, Sumatera Barat. Jarak penginapan dari Taman Marga Satwa hanya 20 langkah. Jadi, bergunakan waktu sebaik mungkin untuk lanjut jalan ke Taman Marga Satwa. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinanta atau Kebun Binatang Bukit Tinggi merupakan kebun binatang tertua di Indonesia. Objek wisata yang wajib kita kunjungi, yang menghadirkan koleksi binatang, dan kebun binatang ini menawarkan nilai sejarah dan sekaligus alam Bukit Tinggi, dan posisinya berdekatan dengan zona reptil.
dan Museum Rumah Adat Baajung atau yang disebut Rumah Gadang. Di dalam rumah adat terdapat koleksi barang-barang perhiasan serta alat kesenian khas Minangkabau. Anda melewati Taman Marga Satwa, maka Anda harus melewati Jembatan Limpape. Jembatan Limpape berada di Bukit Tinggi. Setelah melewati Jembatan Limpape, maka Anda akan sampai di puncak bukit terletak Benteng For The Fog. Karena tempat wisata yang kami ingin kunjungi masih tutup, maka kita lanjut dulu ke air terjun Payakumbuh. Ada banyak tempat wisata yang terkenal di Payakumbuh, di antaranya Padang Mangate dan Kelok 9. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9, maka saatnya kita kembali berwisata ke Kampung Korea Jepang. Destinasi wisata yang pertama adalah Lembah Harau yang berlokasi di Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Lembah Harau juga menjadi salah satu lembah terindah di dunia. Kita memasuki kawasan wisata Kampung Korea Jepang di Lembah Harau, Sumatera Barat. Lokasi tersebut sangat mirip dengan bangunan sekolah Jepang, maka dinamakan Kampung Korea Jepang. Kampung Korea Jepang di Lembah Harau adalah miniatur bangunan Asia Timur, dan suasana dibuat seperti sedang berada di negeri Asia Timur. Hal tersebut menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung untuk mengabadikan dengan berfoto-foto. Setelah ke Kampung Korea Jepang, kita lanjut ke Kampung Eropa dekat Payakumbuh. Kini kita melewati jembatan Kampung Eropa. Ini cara termurah pergi ke Eropa. Kita bisa berfoto-foto dengan berbagai replika, di antaranya Menara Eiffel, kincir angin khas Belanda, serta landmark ala Eropa.
kampung Eropa menyajikan beragam spot foto dengan nuansa Eropa dikelilingi dengan parit, menjadi wahana wisata pengunjung. Kini waktunya kita ke Kelok 9. Kelok 9 adalah ruas jalan yang berkelok yang terletak sekitar 30 km sebelah timur. Jalan ini memiliki tikungan yang tajam dan lebar sekitar 5 meter. Perbatasan dengan jurang dan diapit oleh 2 perbukitan. Jembatan Kelok 9 menghubungkan 2 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Kini waktunya pulang kembali ke Bukit Tinggi. Perjuangan Tridaya Eka Dharma. Ini adalah salah satu museum yang ada di Sumatera Barat yang terletak di kota Bukit Tinggi. Tepatnya di Jalan Panorama nomor 24, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Gugup Panjang, Bukit Tinggi. Museum ini diresmikan oleh Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus 1973. Museum ini memiliki koleksi ratusan senjata di zaman perang. Museum ini mengoleksi barang-barang di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Ada 8 jenis koleksi museum, di antaranya pesawat terbang AT-16 Herford. Pesawat ini dilengkapi bersatu kali 7,7 mm dan kedua sayapnya ada 4 roket yang menjadi andalan mesin pembunuh.
yang berpanis Sumbar dan Riau. Dan yang ketiga, terdapat senjata tradisional dan modern. Sebuah pedang milik Datuk Putih, pistol, senapan laras panjang, senapan mesin, dan pistol Sungai Pua. Dan yang keempat, terdapat maket Situjuah, menggambarkan situasi pengampunan lembah Situjuah Kabupaten 50 Kota oleh Belanda. Peristiwa ini dinamakan 69 TNI atau Pejuang Syuhada. Yang kelima, terdapat pesawat pemancar YBJ-6. Yang keenam, terdapat mesin tempel dolphin. Yang ketujuh, terdapat koleksi dari Timur-Timur. Ada berupa bendera, berbagai macam mata uang logam. Dan yang terakhir, terdapat seragam tentara Belanda dan TNI Angkatan Bersenjata Indonesia. Dan sekarang kita lanjut ke Lubang Jepang. Menelusuri sejarah suram lubang Jepang di Bukit Tinggi. Lubang Jepang salah satu lubang yang terpanjang di Asia, mencapai lebih 6 km dan tembus kawasan Ngarai Sianak yang terletak Jam Gadang. Konon mampu menahan letusan bom seberat 500 kg. Untuk membangun lubang ini, Jepang memperkerjakan secara paksa orang-orang yang berasal dari Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak ada orang Bukit Tinggi yang dipekerjakan untuk menjaga kerahasiaannya. Sekarang kita lanjut dengarkan penjelasan pemandu wisata Bukit Tinggi, Lubang Jepang. Pelan-pelan. Jadi Bang ya, lubang Jepang ini dibangun semasa penjajahan Jepang di Indonesia. Ini dia bikinnya untuk pertahanan di Sumatera untuk Perang Dunia Kedua. Nah, untuk Perang Dunia Kedua, jadi semasa penggalian kerja paksa yang kita bikin. Nah, lubang Jepang ini pertama kali ditemukan dulu sampai di sini. Itu pintu masuknya sebesar ban mobil muat badan manusia. Jepang bikin awalnya deh. Kecil dibikinnya dulu gaya deh ya. Nah, dari batas ini aja batas kecil, dari batas ini ke bawah 11 dulu lebarnya.
Nah, lubang Jepang dikerjakan oleh rakyat kita, tapi dia kerjakan bukan orang Bukit Tinggi. Mereka bawanya dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi mereka bawa. Jadi tujuan Jepang mereka bawa di luar, saya sempat lari. Pertama tidak tahu daerah Bukit Tinggi, yang kedua mereka tidak bisa berkomunikasi karena perbedaan bahasa kita. Nah itu taktik Jepang dulunya. Jadi kalau orang Bukit Tinggi sendiri itu diantaranya ke daerah lain. Jadi ditukar-tukarnya. Oh begitu. Karena bahasa tidak tahu. Ya, karena kebanyakan kita masih menggunakan bahasa daerah masing-masing. Iya, bahasa masing-masing. Jadi mereka bawa Belum ada bahasa persatuan. Iya. Oh, kalau lubang Jepang orang Bukit Tinggi sendiri diantaranya ke daerah lain. Nah kita bisa melihat ini lubang Jepang sudah banyak perubahan nih di semen pada tahun 2004, dindingnya aslinya tanah. Ya, 20% masih ditinggalkan untuk bukti sejarah. Nah di ruang misi itu masih asli gitu deh. Nah kita bisa melihat lubang Jepang pun ya, Jepang bikin dinding tidak rata ya. Dia bikin sekat-sekat di dinding ini. Tujuan Jepang bikin dinding tidak rata untuk peredam suara. Nah, itu ilmunya di sini. Dia nggak bergema. Biasa kalau kita masuk gua, terowong tuh nggak bergema. Nah, jadi ini Jepang bikin sengaja bikin untuk peredam gema. Karena di dalam dulu kan kerja paksa, dulu alatnya cangkul bikin nih. Untuk menggali. Nah dia gunakan cangkul untuk menggali ini, dan pasti ada suara teriakan, suara-suara cangkul ya. Itu makanya dia kayak selama penggalian lubang Jepang nggak ada penduduk sini yang tahu, karena suara-suara ini nggak sampai keluar. Jadi panjang lubang Jepang ini dalam jangka 1942 dia bikin sampai 1945, itu yang dibuka objek wisata 1,5 kilo. Yang ini kalau digabung sekota Bukit Tinggi 6 kilo lebih. Engkau tinggalkan, baik dulu engkau katakan, agar tak ada korban perasaan. Nah, Resiano, Bukit Cangang, Sporhol, dan Benteng. Nah, rencana Jepang dulu dia mau gabung sekota Bukit Tinggi dan dipakai untuk Perang Dunia Kedua, untuk sembunyi mereka. Jadi tangga 132 ada tangga, zaman Jepang nggak ada tangga kayak dia turun, meluncur. Meluncur. Melorot saja. Jadi Jepang memang bikin di dalam sini lubang Jepang itu sesulit mungkin. Jadi seandainya lawan-lawan mereka masuk pun dia bingung di bawah, karena banyak cabang-cabang atau simpang-simpangnya. Banyak ruang-ruangan rahasia. Banyak ruang rahasianya. Jadi kalau Jepang bikin buntu, dalam mereka lari pun mereka terkepung sendiri. Iya. Jadi Jepang tuh dulunya bikinnya kayak botol, kecil di depan, luarnya besar. Jadi supaya orang tidak tahu. Apalagi dulu di atas ini masih hutan ini. Sekarang jadi kota. Iya, kota Bukit Tinggi. Nah, kita udah turun tangga dengan panjang 74 meter. Kalau ditarik lurus vertikal ke atas ya, kita bawah tanah tuh ada kedalaman 40 meter bawah tanah. 40 meter. Jadi Jepang tuh bikin ketebal 40 meter, kalau dibom tidak berpengaruh. Nah, itu tujuan Jepang bikin ketebal 40 meter, disesuaikannya dengan kekuatan bom dulu. Kalau dibom tidak runtuh dia. Jadi 40 meter ke atas yang sekarang bukan taman, dia rumah-rumah penduduk. Rumah penduduk yang di atas. Jalan di atasnya, nggak bukannya taman tadi. Iya. Nah, di sini kita boleh berfoto. Ini ada tulisan ruangan amunisi. Mungkin dekatnya berdiri sini. Ini bentuk asli lubang Jepang pertama kali ditemukan. Begini kecilnya ya? Tanah tingginya setinggi ini semua. Ini sudah ditambah ke dalam oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, coba ke sana. Nanti tembusnya sana juga nanti. Iya, coba. Iya, ayo coba. Nah, ini begini ada ya. Untuk bidang tadi kan saya udah bilang bisa dijumpai kok. Nah, ini bentuk aslinya lubang Jepang. Iya. Lubang yang pertama. Yang aslinya. Yang ini asli. Ini tanah seperti ini. Tanah kalau kita pegang dia bentuk aja, nempel ke tangan, tapi dia kuat. Karena Jepang pilih Kota Bukit Tinggi karena tanah kapur, bahan baku untuk bikin semen. Tanah itu kering, nggak mengandung air gitu. Iya. Jadi tahan dia. Nah di sini pun kita melihat hitam-hitam di dinding ini. Dulu penerang lubang Jepang itu dia obor, gunakan obor. Nah seperti yang ini. Ini masih ada bekas-bekasnya. Alat digunakan untuk bikin terowongan Jepang. Ada goresan-goresan di dinding ini. Nah,
Jadi dia gunakan alatnya manual aja. Jadi bukan dia gunakan mesin untuk menggali. Dia gunakan cangkul. Bayu temanmu Bayu. Nah ini hitam-hitam ini. Jadi Iya, Jepang iya. dulu kayak dia tidak banyak menggunakan obor dalam sini. Sebab kalau terlalu banyak obor dia gunakan itu nanti asapnya. Oh, Nah, iya. sedikit dia pakai obor untuk mengurangi asap supaya asap itu nggak keluar ke pintu-pintu lain. Iya, iya, iya. Tapi dulunya udah menempel ke dinding ini. Oh iya iya. Nah ini ruang amunisi. Jadi yang satu ini Kak ditinggalkan untuk bukti sejarahnya gitu deh. Oh. Jadi kita tahu maksudnya aslinya lubang Jepang itu seperti apa ya. Nah, ini sudah bukan bukan ini. Ini sudah bikinan baru oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi. Nah, jadi ini atas ini rumah orang ini. Oh, rumah orang ya. Rumah orang ini dia, Kak. Kalau ini tempat apa? Jadi ini kan amunisi yang kedua. Jadi rencana pemerintah Kota Bukit Tinggi yang ini dijadikan mini teater macam bioskop mau dibikin. Oh. Jadi nanti ada pilihan cerita sejarah pejuang bangsa. Oh, jadi isinya ini amunisi ya? Amunisi. Oh. Jadi amunisi itu mau dibikin mini teater macam bioskop mau dibikin. Sama kopi ini terhenti. Terhenti renovasi. Nah ini, Iya. ini kan kotak kaca kayak dia. Jadi kotak kaca itu nanti ditaruhnya di sini nomor 3. Karena nomor 3 ini jadikan museum. Museum mau dijadikan. Oh nanti ya? Ya ke depannya. Cuma Iya. kopi ini terhenti renovasi. Iya iya iya. Jadi benda-benda yang pernah dijumpai lubang Jepang dikembalikan ke dalam sini. Oh. Disimpan. Jadi kita masuk nanti bisa melihat peninggalan orang Jepang. Terus ini apa? Tembus kemana ini? Kalau tembusnya nanti kalau lurus belok kanan tembus sama bawah, belok kiri tembus yang amunisi yang pertama tempat kita berfoto Oh tadi. tangga. Oh, iya. Jadi dia connect semua ini. Nah, jadi ini kayak dia lubang Jepang yang di sini dibikin Jepang tuh jembatan melawan mereka. Di bawah jam gadang kan ada lubang Jepang. Iya, Jadi iya. rencana Jepang kalau mereka berperang di bawah jam gadang dia akan mengarahkan melawan mereka di sini. Nah, sampai di sini mereka udah terjebak karena banyak simpang-simpang orang Iya. banyak. Banyak. Jadi mereka nggak tahu. Di sini masih Nah, ini juga mau dibikin lorong-lorong fotonya, patung-patung mau dibikin. Iya. Cuman ya topik ini kan Iya. nggak tahu ya kapan berakhir ya. Iya. Ini lebih smart ya. Nah, ini tembusnya di sini. Itu orang yang tadi jalan ya. Iya. Jadi lubang Jepang ini tidak ada buntunya. Sebab kalau Jepang bikin buntu, otomatis mereka lari terkepung sendiri. Iya. Nah ini kan ada kotak kaca juga. Iya. Yang ujung. Ini kan yang terakhir ini, gudang senjata Jepang. Dia ada Yang 6. terakhir, Yang iya. terakhir. Nah ini dijadikan nanti miniatur lubang Jepang sekota Bukit Tinggi. Mau dibikin maketnya nanti. Oh. Nah, karena tempat lain kita kan nggak boleh masuk kayak dia Iya. dibikin yang maketnya di sini nanti. Jadi kita masuk nanti bisa melihat bentuk-bentuk yang lainnya lubang Jepang seperti di bawah jam gadang, Iya. Naresiano, Bukit Cangang, Seperanda Benteng. Jadi kalau rencana Jepang dulunya dia mau gabung disatukan. Iya. Tapi Hiroshima Nagasaki dibom, nggak sempat dijadikan yang satu. Iya. Jepang kalah dulu. Jadi nanti lihat mana ini? Nah, kita ke sini. Oh, ke Lihat sini dulu. penjara sama dapurnya. Oh ya. Nanti keliling dia. Mutar. Tapi arahnya kita lalui di sini. Nah, yang ini 15 lorong lagi Kak. Dari di sana ada ya sampai di sana. Ini bekas ruangan barak. Barak itu tempat tidur tentara Jepang. Digunakan. Jadi kalau Jepang ada tidur. Tidur. Kalau yang dua ini ruangan makan kerja paksa. Yang mana yang ini? Yang ini. Di sini lah kita dulu dikasih makan. Tapi bentuknya seperti amunisi tadi. Iya iya iya. Iya. Bentuknya seperti amunisi tadi dan dikasih makan tuh nggak sebanding. Mereka Dan. dikasih makan tuh cuma 1 kali dikasih makan. Oh, Dulu kerja mereka Rodi. kembali ini dikerjakan 24 jam. Nggak pernah tidur. Karena Jepang mengejar waktu. Mempersiapkan diri untuk perang dunia kedua. Iya. Makanya walaupun alatnya campur bisa digali sepanjang itu sekota Bukit. Nah dulu ditemukan di sini ada tempat makannya dari batok kelapa, gelas dari bambu. Cuman itu barang-barang tuh nggak ada lagi karena pengaruh Lampu. ya. Kalau senjata disimpan di museum di atas yang ada pesawat itu. Oh, Iya iya iya. Iya. Nah, jadi pesawat itu buatan Inggris itu. Oh. Kita bisa lihat nantinya lubang bekas bongkanya punya gambar nembusnya kali langsung Indonesia. Dan 2 rumah Karamusa ini pun 1946 itu paling banyak bukan piring-piringan dari batok kelapa dan gelas-gelas dari bambu dulunya. Mungkin ada muka juga di pertigaan juga boleh ketika lagi jalan.
Kapan berat? Ikut suruh ikut teman supaya Sini saja ya. ikut saja di sini ada pemandu, ada pemandu. Nah, yang ini di Jepang sebagai ruang rapat dulunya. Jadi kalau penjaranya di sebelah sana. Oh, Tempat pembuang mayat yang kerja paksa. Di sana? Iya. Jadi dulu rakyat kita itu kan kerjanya 24 jam. Iya. Makan cuma 1 kali dalam sehari Jepang kasih. Nah, kebanyakan mereka kelaparan jatuh sakit. Yang sakit tidak diobati oleh Jepang. Langsung Dimasukkan ke dalam ke lubang. penjara. Yang meninggal itu dulu mereka bukan kubur, ada tempat lubang, tempat buang mayatnya. Oh, Jadi makanya Jepang itu kan menjajah kita sebentar, tapi Iya. kejamnya melebihi 350 tahun. keras. Iya. Nah, ini pintu pelarian. Mau lihat ujung? Atau sini lihat dapur sama penjara. Ini pintu pelarian. Nah, ini aslinya Kak. Ini aslinya lubang Jepang pertama kali ditemukan gitu deh. Ini asli lubang Jepang, jadi karena tanah kapur, karena lembab udara, sejuk udara, dia sudah mengeras ini kayak coran. Memang ini salah satu bahan baku untuk bikin semen. Oh, Jadi apalagi kalau langsung kena air, kena cahaya, langsung mengeras dia. Nah, boleh kita kalau mau lihat pintu pelarian Jepang ini. Ini pintu buat kabur bagi Jepang. Misalnya Jepang dikepung ke desa musuh, Jepang lari. jadi ini tembusnya kemana? Keluar? Oh, ke jurang. 60 meter ke bawah itu. Oh, ada jadi di situ jurang. Jalan ke bawah. Nah, ini pun Jepang bikin peredam suaranya. Nah, ini untuk peredam suara. Sudah berapa hari di sini, Kak? Sudah 2 hari. Iya. Dari Makassar ya? Iya. Tapi nginap di Padang dulu 2 hari. Oh, sampai Nah, sini. ini tembusnya pintu pelarian. Oh, Jadi tembus Jepang pintu. itu kalau lari dia kayak dia nggak ada yang tahu karena di bawah itu hutan di bawahnya. Sampai sekarang pun tidak ada rumah-rumah penduduk. Oh. Makanya Jepang bikin pintu pelarian itu ke arah hutan. Dia bikin. Jadi lompatnya turun gimana? Mereka dulu turun ke bawah, dia landai ini, bukan terjun langsung. Oh. Nah, makanya pohon kayu itu nampak aja pucuk dia, puncaknya. Oh. Nah, jadi landai. Nah, tebing ini pun 2 lapis. Depannya ada tebing, baru Iya. ada tebing lagi sebelahnya, baru sungai. Iya. Jadi mereka turun pun ke bawah tidak ada orang yang tahu karena tidak ada rumah penduduk sama sekali sampai sekarang pun. Oh. Nah, dulu pintu masuk ini juga kecil dulunya. Tapi diperbesar. Nah, diperbesar pada tahun 1985. 1986 baru dijadikan objek wisata. Nah, ditemukan 1 tahun kita merdeka. Oh. 1946. Jadi mengapa 1 tahun kita merdeka? Karena waktu Hiroshima Nagasaki dibom, Jepang kalah. Dia kembali ke negaranya. Nah, kerja paksa itu Jepang bunuh semua. Jadi satu pun mereka tidak lepas untuk menjaga rahasianya. Iya, iya, Nah, iya. dimatikannya semua. Karena awal dia bikin sudah bersifat rahasia. Iya. Makanya mereka bawanya dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi yang kerja paksa. Mungkin dulunya ada juga orang Makassar lah ya. Iya, iya. Karena ditukar-tukar tuh tujuan Jepang. Orang Bukit Tinggi sendiri diantaranya ke daerah lain. Iya. Nah, gitu. Nah, terasa anginnya. Iya. Nah, Agak sejuk. Iya, dalam. Mungkin kita mengira ini ventilas udaranya. Iya. Nah, tidak. Kalau ini pintu untuk keluar angin. Iya, Jadi iya. kalau untuk angin masuk itu dari pintu kita keluar nanti. Oh. Itu anginnya masuk dari sana. Iya, iya. Makanya Jepang itu kayak dia bikin pintu dia pilih-pilih dulu. Oh. Dia nggak mau bikin dari sini. Iya. Sebab kalau bikin Dia tahu dari- mungkin arah angin. arah angin, ya dia sesuaikan Oh. dengan arah angin. Iya. Jadi tujuan Jepang dibikin awalnya searah dengan arah angin, walaupun pintu masuknya cuma 1 dulu. Iya. Berapapun panjang digali dalam, angin tetap masuk. Oh. Nah, setelah pintu-pintu ini dibikin terasa angin keluar. Iya, iya, iya. Nah, contoh kalau kita gali sumur kan gini Kak, dari atas ke bawah, makin Iya. ke bawah kan oksigen kan nipis. Iya. Nah, sama kalau Jepang bikin di pintu kita turun tangga oksigen kan menipis. Iya, bisa mati Nah, juga. Iya. Makanya Jepang pilih pintu Kehabisan yang terakhir. oksigen. Oh. Itu pintu yang terakhir dia bikin. Nah, ini pintu, Pintu pelarian. pelarian. Dia bikinlah pintu ini Barak dari militer. pintu kita keluar. Nah, di sini kita nanti bisa melihat penjara sama dapur. Penjara sama dapurnya. Ayo, ayo. Nah, ini waktu gempa 2009 yang di Padang.
Oh iya pernah gempa. Padang Pariaman, Iya. tahu nggak ya? Ini Iya. lubang Jepang seolah yang rusak cuma semennya saja. Oh Karena Jepang waktu bikin dia sudah kaji dulu, dia sudah ditelitinya, disurveinya. iya. Mana yang Jadi rusak? walaupun gempa tidak bakal Iya. goyang. Cuma semennya dia lepas. Iya. Jadi Jepang bikin di kota Bukit Tinggi dikarenakan Bukit Tinggi ini jauh dari laut. Oh Jepang nggak mau bikin dekat dengan laut, kalau diserang bisa dari dua arah, laut dan udara. iya. Makanya dibikin Bukit Tinggi. Bukit Tinggi sebuah bukit 920 meter dari permukaan. Iya. Jadi tanah itu pun kering, tanah kapur. Nah ini aslinya begini. Nah ini dia bercampur dengan batu-batuan juga. Iya. Jadi susah nih digali dulu. Ini kalau dicampur sekarang pakai cangkul sekarang mental campur ini deh. Karena tanahnya bercampur dengan batu-batuan. Keras. Makanya alat dulu itu ada yang kayak linggisnya, Bali Iya. namanya atau ganco kalau orang bilang. Ada yang runcingnya. Nah yang ujung itulah penjara. Kalau ini penjara. Iya, ini penjara. Dia kalau yang besi ini sudah bikinan kita ya. Nah, penjara ini dulu bukan sepanjang ini. Nah, ini tempat penyiksaannya. Nah, kalau ini tumpukan baru. Waktu dibuka ditata, ini otomatis tanah sebagian ditambah Dibuang. ke dalamnya, tanahnya dibuang sini Iya. sama kerja dulunya. Nah, lubang Jepang ini dulu kerja paksa kan kerja Jepang 24 jam siang dan Iya. malam. Mereka kebanyakan di sini kelaparan, jatuh sakit. Yang sakit tidak diobati oleh Jepang. Langsung dibuang. Langsung dimasuk sini, dibiarkan berhari-hari nggak dikasih makan, tidak dikasih minum, sampai mereka meninggal di dalam penjara sini. Nah, yang meninggal bukan dikubur. Nah, sebab kalau dikubur di mana mereka kubur? Nah, berapa banyak makam yang akan digali, juga butuh waktu gitu. Nah, mereka keluarkan dibawanya ke dapur. Ini namanya saja dapur. Nah, ini dapur. Kalau semen ini dulu tidak ada. Iya, Nah, iya. dia tanah semua ini pembuang sampah, ini cerobong asap. Iya. Nah, pembuang sampah ini untuk tingginya setinggi ini. Oh. Sebelum dibeton di bawahnya. Iya, Tingginya iya. setinggi ini, lebar dia cuma pas badan manusia satu orang untuk masuk ke bawah. Iya. Ini 60 meter lebih kurang tembus sungai. Sungai Ngarisano. Jadi ini mayatnya langsung Langsung dibuang ke sungai. sini. Tembusnya sungai, jadi mereka dahulunya dihanyutkan oleh Jepang. Nah, cara pembuangnya Jepang tarik satu-satu, seret satu-satu sampai di sungai mereka hanyutkan. Sebab kalau dilempar aja pasti nyangkut, dia ada blok kiri, ada blok kanannya. Iya. Ditariknya satu-satu sampai di sungai mereka buang. Nah, yang cerobong asap ini dipakai Jepang untuk mengintai. Oh. Jepang naik ke atas, sampai di atas dia akan melihat kampung orang. Oh. Ya, kalau ada penduduk dulu yang mau ke pusat kota menjual hasil taninya, ditangkap Jepang di pintu penyergapan. Hasil panennya diambil, itu yang dikasih makan untuk kerja paksa, orangnya diantar ke daerah lain. Jadi mereka tuh dulu ditukar-tukar. Jadi kalau kayak dia lubang Jepang ini dapur bukan untuk masak. Sebab kalau dipakai untuk memasak, asap akan keluar. Sedangkan cerobong ini mengarah ke kampung orang. Dipakainya lah untuk mengintai. Oke. Terus saya mau bertanya, Ya. dari sejarah ini kan tadi Bapak bilang Ya. kalau semuanya itu kan Meninggal. dimatikan meninggal. Ya. Terus dari mana sejarah Kita itu tahu. Sande tahu? Ya, Iya, kita tahu, bisa ya. menceritakan Ya. kembali. Nah, lubang Jepang pertama kali ditemukan Ya. di setiap lorong itu dijumpai objeknya seperti amunisi, ada senjata dijumpai. Iya. Nah, diperkirakan ini sebagai amunisi karena lubang Jepang dibangun bertepatan semasa Perang Dunia Kedua. Iya. Ruangan makan dijumpai tempat makannya dari batok kelapa. Barak militer Jepang itu dijumpai barak-barak mereka. Oh ya, itu jadi hasil dari peninggalannya, peninggalan. jadi bisa menganalisa. Menganalisa ini sebagai ruang apa. Iya, Nah, iya. semasa itu yang menjabat menteri Bapak Puasan Iya. pernah mendatangkan tentara Jepang bertugas di sini. Oh, Dia iya. menceritakan secara lengkap. Tapi ada 3 rahasia yang mereka beritahu. Mungkin mereka pun tidak tahu ya. Iya. Bahwa salah satunya 2 yang mungkin mereka nggak tahu. Berapa ribu yang meninggal. Oh iya. Nah, tapi diperkirakan meninggal sekota Bukit Tinggi ratus ribuan orang. Iya. Karena Jepang dulu buang bukan dicatat, didata. Kan Iya, semua, iya, semua. iya. Yang kedua pemimpin mereka di sini namanya Jenderal Watanabe. Iya. Dia sekalian arsiteknya. Nah, itu sampai sekarang riwayat hidupnya tidak diketahui. Oh iya. Yang ketiga, ini sebuah bukit dulunya. Digali menggunakan cangkul, pasti ada bekas galiannya, Iya, tanahnya. Di mana iya. mereka buang?
Sebab kalau Jepang tumpuk sudah buat satu bukit ini. Iya. Dibuang di luar pasti ada bekas. Iya, tanahnya. Bekasnya. Tapi banyak yang memperkirakan lubang Jepang hasil gali ini Jepang buang ke sungai Ngaresano. Sebab kalau dibuang sungai dia larut di bawah air. Oh, gitu. Ya. Nah itulah makanya kayak penjara ini deh dibikinnya berdekatan dengan dapur. Jadi yang meninggal mereka dekat bawah. Iya, sini. dan ntar ditarik. Yang lain kerja paksa tidak ada yang melihat menengok. Iya. Tidak ada yang tahu. Betul-betul orang Jepang sangat pandai. Iya, dia sudah kaji. Iya. Dia bikin 40 meter dari permukaan ya, ke bawah. Tujuan Jepang ada. Kalau dibom dengan kekuatan bom dulu, dia tidak runtuh. Disesuaikannya ketebal itu dengan kekuatan bom dulu. Iya. Juga tanahnya tanah kapur. Nah, walaupun di daerah lain misalnya kayak dibikin 40 meter, kalau tanahnya beda sama yang ini dibom dia runtuh. Iya. Jadi di Indonesia yang terpanjang ini di Asia pun. Pantas di sini ada pabrik semennya. Iya di Padang. Iya. Nah, di Padang nggak mau Jepang bikin. Kalau di Padang dekat dengan laut. Iya. Nah, kalau Bukit Tinggi dia jauh dari laut. Ya semen Padang. Iya, semen Padang. Karena ternyata tanahnya mengandung kapur, gampang dikelola menjadi semen. Ya, dia kena air tambah keras dia. Makanya hujan pun berhari-hari di atas nggak ada turun air. Oh, karena meresap langsung Meresap turun. dia, mengeras dia. Mengeras. Nah inilah pintu penyergapan. Oh, gitu. Jadi maksudnya pintu penyergapan ujung sana di bawahnya jalan dan jalan itu yang dipakai penduduk mau ke pasar dulunya deh. Oh, Nah iya. ditangkap Jepang di sini. Itu kedengaran. Oh iya, ada kendaraan. motor. Iya motor kendaraan. Nah inilah dipakai Jepang sebagai pintu penyergapan deh. Setelah diintai di cerobong asap tadi, kalau ada yang lihat penduduk mau ke pasar, mereka jalan dilewati jalan satu-satunya dulu ke pasar menjual hasil tani. Nah, ditangkap Jepang di sini hasil panen diambil, orangnya dikasih makan, orangnya untuk kerja paksa ya dikasih makan, terus orangnya diantar ke daerah lain, dikerja paksakan. Jadi bukan mereka dikerjakan di sini. Itu kedengaran. Ditangkap. Nah dulu pintu masuk juga kecil itu semua. Iya. Karena Jepang masih tak penggalian. Ini kalau sempat digabung mungkin lebih panjang ya. Mungkin panjangnya bisa 12 kilo kota Bukit Tinggi. Iya. Tapi kalau makin panjang peron itu dibikin, pasti lebih banyak butuh orang untuk kerja. Iya. Nah, mungkin jutaan orang yang meninggal. Ini ratus ribuan orang yang meninggal. Nah ini akibat gempa juga ini kan. Oh, itu. Iya, semennya Hancur. rontok. Nah, tadi kita dari sebelah sana, ini ruang makan pekerja paksa. Jadi di dua lorong ini mereka dikasih makan, tapi nggak sebanding satu kali dikerjakan 24 jam. Jadi dulu mereka sengaja dibikin lemah tujuannya supaya tidak melawan. Oh Dan iya. mereka supaya tidak bertahan lama hidup di sini. Sebab kalau mereka lama-lama hidup Bisa di sini, mengetahui juga nanti rahasia. rahasia ini atau memberitahu rahasia ini kepada kerja paksa yang baru datang, atau lama-lama kemungkinan mereka berontak. Kabur. Berontak atau mungkin juga mereka berusaha untuk kabur gitu Iya. kan. Nah makanya 1 minggu udah sakit, cari ganti yang baru lagi yang lebih kuat, yang lebih kuat lagi tenaganya. Nanti kalau tenaga sudah ada, tidak ada sakit, dan masuk lagi penjara. Oh. Terus kalau jarang untuk ke bawahnya tadi itu tidak naik lagi? Oh. Jadi mobilnya bisa menunggu. Iya. Di sini. Iya. Nah kalau kita lurus belok kanan tembus amunisi tadi, tembusnya di sini kak ini. Nah di sini tembusannya. Iya. Nah, yang sebelah kanan sedikit itu kan ruangan amunisi tadi. Iya. Oke, kita keluar. Mau foto di sini boleh? Di sini foto kan? Terang di sini. Oke, foto. Saatnya berfoto-foto. Sekarang saatnya kita lanjut ke Taman Ngarai Ma'aram. Pergunakan waktu sebaik mungkin ya, karena jarak Makassar dengan Bukit Tinggi begitu jauh. Walaupun kaki ini udah terasa pegel-pegel, tapi ya gimana lagi, harus tetap fit, lanjut jalan-jalannya. Taman Ngarai Ma'aram terletak di Jalan Kayu Kubu, Kecamatan Gugu Panjang, Bukit Tinggi. Lokasinya dekat pusat kota Bukit Tinggi.
memudahkan para pengunjung mengajak keluarga untuk berwisata. Suasana Jam Gadang di malam hari begitu ramai disinggahi wisatawan. Kemegahan Jam Gadang pada malam hari dengan lampu warna-warni dan air mancur menari menjadi lokasi untuk diabadikan oleh pengunjung. Jam Gadang yang berada di jantung kota Bukit Tinggi, lokasi di mana warga menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, dan pasangan. Pemandangannya pun sangat indah karena berada di puncak Bukit Tinggi. Bersamaku cukup aku yang kamu sakiti di dalam hidupmu. Sayang, terima kasih untuk semua. Selama ini kau telah menyakitiku. Ku terima semua keputusanmu. Lokasi ini menjadi salah satu ikon kota Bukit Tinggi dan belum lengkap rasanya bagi pengunjung yang datang ke Sumatera Barat jika belum berkunjung ke Jam Gadang. Waktunya pulang beristirahat, memulihkan stamina, persiapan pulang esok hari. Saatnya berkemas untuk mengantar anak masuk kampus. Cuaca masih gelap karena 6 pagi kita sudah sampai ke lokasi. Saatnya berpelukan untuk berpisah sementara. Nak, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Semoga ilmu yang engkau raih bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Selamat tinggal, Bukit Tinggi.
Sumatera Barat.